Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat terkait dengan fikih al-udhiyah atau fikih penyembelihan hewan kurban. Saya diberi amanah untuk menyampaikan materi fikih ini karena tak terasa kita sekarang sudah berada di awal bulan Dzulqa'dah. Berikutnya kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan di bulan ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah peristiwa napaktilas perjuangan Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Hajar alaihissalam bersama putranya Ismail, yang dari rangkaian kisah keluarga yang sangat istimewa ini lahirlah kemudian dua syariat. Pertama ibadah haji, dan yang kedua ibadah kurban. Kita yang belum terpanggil untuk menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mendulang kebaikan keutamaan bulan Dzulhijjah ini dengan menyembelih hewan kurban. Nah, bagaimana hukum fikih seputar tentang fikih kurban kita akan bahas. Ya, walaupun saya yakin Bapak Ibu rahimakumullah secara umum kita sudah memahaminya, karena hampir setiap tahun menjelang hari penyembelihan hewan kurban diulangi lagi. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan kajian kita di sore hari ini lebih menegaskan lagi dan membuat kita lebih yakin lagi, karena memang untuk urusan ibadah ini dibutuhkan sebuah keyakinan ya, yang berdasarkan ilmu ya, yang kita dapatkan tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan kurban ya, atau dalam istilah fikihnya lebih populer dengan al-udhiyah ya, hewan sembelihan. Hukum penyembelihan hewan kurban ini secara fikih itu memang para ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Kalau menurut mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Di Imam Hanafi banyak berbeda pendapat dengan jumhurul ulama terkait dengan hukum amalan-amalan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau kalau berhadapan dengan hal-hal yang sunnah menurut jumhur, menurut Imam Hanafi itu wajib ya, termasuk diantaranya hukum sholat witir misalkan Bapak Ibu. Jumhur ulama sholat witir itu sunnah, tapi kalau menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi wajib, termasuk kurban gitu. Jadi konsekuensinya memang kalau hukumnya wajib, kalau ada seorang muslim yang kebetulan nanti tanggal 10, 11, 12, 13 punya kelapangan rizki untuk bisa membeli seekor kambing atau satu sembelihan hewan kurban, tapi dia tidak melakukannya, maka berdosa gitu Bapak Ibu. Konsekuensi hukumnya seperti itu ya. Tapi menurut jumhur ulama sunnah muakkadah saja, sunnah muakkadah saja. Nah, apa dalil yang digunakan oleh Imam Hanafi? Satu adalah perintah kurban disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Ada sebuah kaidah dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil amri lil wujub. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib, itu kaidahnya. Kecuali ada dalil yang memalingkan perintah itu sehingga maknanya bukan wajib. Nah, keumuman kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Dalam Al-Quran ada perintah wa aqimus shalah, dirikanlah salat yang 5 waktu wajib. Wa atu zakat, perintah mengeluarkan zakat wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah, perintah umrah haji wajib. Nah, ini juga ada perintah fasalli li rabbika wanhar. Itu menurut mazhab Hanafi. Wanhar, sembelihlah. Yang kedua, ada sebuah hadis Nabi yang ini sangat tegas dari Nabi tentang ancaman bagi mereka yang memiliki kelapangan rizki nanti tanggal 10, 11, 12, 13 tapi dia tidak menyembelih. Man lahu sa'atan walam yudhahi fala yuqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, sa'ah
tapi dia tidak menyembelih. Fala yuqribanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Maksudnya tempat sholat Idul Adha, lapangan untuk sholat namanya musola. Jadi Imam Hanafi melihat ini begitu tegas pernyataan Nabi, ditambah disebutkan perintahnya dalam Al-Quran, oh wajib. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut jumhurul ulama, sunnah muakkadah saja. Karena ada hadis riwayat yang memalingkan makna perintah itu yang tadinya dari wajib menjadi sunnah. Artinya kalau Bapak Ibu misalkan pada suatu saat dia sudah menunaikan penyembelihan hewan kurban 1 tahun yang lalu, atau panglima 1 kali, 2 kali, kemudian masuk tahun berikutnya dia punya kelapangan, dia punya uang banyak, tapi saya nggak kurban tahun ini, maka nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Ya. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah karena ada riwayat yang lain yang memalingkan makna perintah itu yang tadinya dari wajib menjadi sunnah saja. Apa? 1, kata Nabi, idza dakhalatil asru, apabila sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Dan salah seorang di antara kalian berkeinginan, bermaksud, punya niatan gitu kan, untuk menyembelih hewan kurban, maka janganlah kalian memotong rambutnya atau bulunya. Maksudnya bukan rambut hewan, bukan rambut bulu binatang. Sesuatu yang tumbuh di kulit kita, kuku termasuk rambut kita. Si pemilik hewan kurban itu janganlah memotong rambutnya atau kukunya atau sesuatu yang tumbuh di badannya, ya, sampai hewan kurban itu tanggal 10 disembelih. Nah, ini nanti Bapak Ibu sunnahnya Bapak Ibu. Larangan di sini tidak termasuk larangan yang bersifat haram, nggak boleh. Kalau para ulama itu hanya mengkategorikan makruh saja. Jadi sebaiknya Bapak Ibu kalau mau berkurban dan sudah masuk tanggal 1, yang tadinya mau potong rambut jangan dulu. Ya, termasuk maaf potong ketiak di dalamnya walaupun itu sunnah sebelumnya. Tapi ini kenapa? Karena sudah berada di tanggal 10. Jangan dulu. Nanti kalau sudah disembelih baru. Nah, hikmahnya, pesannya apa? Wallahu a'lam. Banyak para ulama yang berikan komen, salah satu di antaranya adalah untuk membedakan antara kita yang sedang di sini sedang tidak menunaikan ibadah haji. Kalau dalam ibadah haji umrah ada namanya tahallul kan itu kan. Setelah menunaikan manasik umrah dipotong rambutnya, kita tidak ikut di sana, kita berbeda, jangan. Itu yang pertama. Ada yang lagi memberikan komen, itu biarlah karena semuanya akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Ya. Ya, walau alam, yang jelas sunnahnya seperti itu. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ada kata-kata wa aroda ahadukum. Apabila kalian punya kelapangan rezeki, wa aroda ahadukum, dan kalian punya keinginan untuk menyembelih. Para ulama menggarisbawahi ada kata-kata wa aroda ahadukum. Oh, berarti kalau begitu apa? Pilihan gitu. Menyembelih silakan, boleh juga tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ada hadis yang memalingkan makna yang tadinya perintah itu tidak selalu harus setiap tahunnya. Pernyataan seorang sahabat yang bernama Abi Sarihah, dia berkata, Ra'aitu Aba Bakrin wa Umar wa ma yudhhiyani. Aku pernah hidup sejaman dengan Abu Bakar dan Umar. Kita tahu ya bagaimana kedermawanan, pengorbanan Abu Bakar dan Umar. Ya, sering mendengar bagaimana dulu kisah Umar bin Khattab pernah mensedekahkan setengah dari kekayaannya dalam perang Tabuk. Abu Bakar pernah menyerahkan semuanya ya, untuk diberikan kepada Nabi. Jadi seorang sahabat saja yang kita tahu bagaimana pengorbanannya, pernah suatu ketika tidak berkorban. Kalau seandainya wajib, nggak mungkin sahabat sekali Abu Bakar, Umar itu meninggalkannya suatu ketika. Kalau wajib tiap tahun dia gitu kan. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ini hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Kita tahu bagaimana ketokohan dan kefakihan beliau, seorang sahabat Nabi.
Dia berkata, inilah adha wa inilah musir. Aku pernah meninggalkan penyembelihan hewan kurban. Padahal aku mampu loh melakukannya. Aku punya uang, hewannya ada, tapi aku nggak menyembelih. Kenapa? Makhafatan an yara jirani annahu hatmun alayya. Karena aku khawatir nanti tetangga-tetanggaku akan mengira bahwa yang namanya kurban itu wajib harus setiap tahun aku lakukan. Maka aku pernah meninggalkannya. Dari sini jumhur ulama, oh kalau begitu sunnah muakkad saja, tidak wajib seperti mazhab Hanafi. Nah, ini tinjau dari aspek hukum fikih Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita misalkan bicara tentang mana yang lebih utama, ya ketika kita bisa mampu setiap tahun ya lebih utama. Kita diberikan fasilitas, kesempatan, uang ada, rezeki banyak, monggo silahkan. Tapi kalau fikih kan harus hitam putih, harus jelas hukumnya seperti itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah wa ma yudahhi bihi. Kira-kira apa yang disembelih dalam penyembelihan hewan kurban ini? Ini dimasukkan dalam pembahasan fikih kurban karena memang penyembelihan hewan kurban ini syarat dengan nilai-nilai ta'abudinya. Nilai ritualnya itu sangat kental sehingga apa? Terikat dengan syarat-syarat gitu Bapak Ibu. Kalau kita mau pesta, mau tasyakuran, apapun itu, ada hewan yang disembelih, ya, termasuk sapi atau hewan-hewan kambing yang lainnya tidak begitu terikat dengan syarat-syaratnya. Yang penting dagingnya gemuk misalkan itu kan. Monggo. Tapi kalau kurban Bapak Ibu, karena syarat dengan nilai-nilai ta'abbudi, itu Nabi Muhammad SAW dan para ulama kemudian menentukan syarat-syaratnya. Ya. Kita tahu sejarah kurban itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam melalui putranya yang bernama apa Pak? Qabil dan Habil. Watslu alaihim naba'a nabnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ini kisah dua orang yang kurban, tapi yang satu diterima, yang satu enggak gitu Bapak Ibu. Ya, kisah tentang Qabil dan Habil, kita sudah tahu kisahnya. Nah, apa syaratnya? Satu, yang disembelih la yujza fil udhiyah illal an'am. Satu, tidak sah hewan kurban yang disembelih itu kecuali seharusnya satu al-an'am. Al-an'am itu adalah berupa hewan ternak, hewan yang diternak, dipelihara. Jadi kalau Bapak Ibu mau kurban, kebetulan ya hewan kurban nggak punya, uang nggak punya, kita berburu sajalah. Ya, suatu saat bisa jadi, misalkan kita dapat rusa misalkan itu kan, yang sejenis itu kambing hutan apalah bentuknya, kita dapat buruan, besok tanggal 10 kita kurbankan, itu nggak sah karena nggak diternak, bukan hewan ternak, bukan al-an'am gitu kan ya. Dan hewan ternak itu juga dibatasi, cuma 4 jenis binatang saja yang disepakati oleh para ulama. Satu al-ibil, unta, yang kedua al-baqar, sapi, yang ketiga al-dha'n, itu adalah domba gibas, domba Garut yang bulunya tebal, yang ketiga wal ma'iz, ya, kambing Jawa, domba kacang kan gitu. Ini yang disepakati dan pernah disembelih oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Dalilnya apa? Liyadzukurusmallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Ini terkait dengan penyembelihan di saat nanti para pelaksana ibadah haji melakukan menyembelih hewan kurban. Bahimatil an'am itu hewan ternak. Jadi itu Pak yang disepakati. Hanya saja dalam kitab ini disebutkan wa qad naqala jama'atun min ahlil ilmi al-ijma'. Ini hampir ijma' sepakat. Gak boleh bahwa yang namanya hewan kurban itu la tasihu illa biha, tidak sah kecuali 4. Hanya saja Bapak Hukumullah, lakin haka Ibnu Munzir, ada seorang ulama Ibnu Munzir, dia meriwayatkan dari seorang rawi Hasan, dia berkata annahu yazuzu an yudhiya bi baqaril wahsi, tapi boleh saja kita berkurban dengan menyembelih sapi wahsy, itu sapi liar tadi, yang sapi tidak diternak gitu kan. Tapi ini ada satu pendapat, siapa? Ibnu Munzir, termasuk banteng di dalamnya misalkan itu. Diperbolehkan menurut Ibnu Munzir, tapi ya.
Bahkan apa? Wabil dobbi. Dob itu apa Bapak Ibu? Dob itu kalau dilihat di kamus itu seperti biawak. Tapi dob ini bukan biawak. Dia binatang jadi seperti biawak tapi hidupnya tuh di gurun, adanya di gurun-gurun. Dan itu dagingnya boleh dimakan menurut sebagian para ulama, ya. Ini biasanya tentang dob ini kan kisah tentang hadis takrir, perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Nabi, dan ini menjadi dasar hukum. Suatu ketika setelah selesai suatu peperangan, Nabi beristirahat dengan para sahabat. Kemudian para sahabat menemukan dob ini, kemudian disembelih. Setelah disembelih, dimasak. Setelah dimasak, Nabi dipanggil, Rasulullah, kita makan dulu, pesta dulu. Kata Rasulullah, apa nih? Binatang apa? Oh, ini dob. Kata Nabi, kami orang Mekah nggak biasa makan ini, kan itu. Akhirnya Nabi lihat saja, para sahabat pada makan gitu kan. Nah, dob itu kayak biawak itu, dia masuk di lorong-lorong, gurun-gurun seperti itu, dan boleh dimakan secara fikih. Ini Ibnu Munzir mengatakan boleh gitu. Bahkan di sini apa bernakumullah? Ya. Wa ajaza Ibnu Hazm, ada satu ulama yang bernama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu tokoh mazhab Az-Zahiri. Ini mazhab fikih itu ada 5. Ada yang populer itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, ya, dan Hambali. Yang ketiga itu Az-Zahiri. Sebuah mazhab fikih yang memahami hukum-hukum fikih itu berdasarkan tekstual banget, gitu kan. Tapi sekarang sudah nggak ada. Dia berkata apa? Annahu yazuzu bikulli hayawanin yu'kal lahmuh. Yang namanya kurban itu boleh saja, yang penting hewan itu dagingnya boleh dimakan, halal secara fikih. Min di arba'in, baik hewan itu binatangnya kakinya 4, autoirin atau binatang unggas. Unggas itu apa Pak? Ayam, apalagi bebek. Tapi maaf, ini cuma informasi saja Pak. Ya, dalam fikih itu ternyata ada. Karena faktanya juga memang di zaman Nabi para sahabat ini nggak dilakukan. Gitu. Tapi dalam fikih itu dibahas. Ibnu Hazm itu. Apa dalilnya? Ternyata ada dalilnya Pak. Jadi para ulama itu dulu kalaupun berpendapat dan pendapatnya itu tidak sesuai dengan pendapat yang mainstream, itu mereka berdalil gitu kan. Ya, terlepas dalilnya lemah atau kuat, tapi punya argumen, bukan asal beda Bapak Ibu. Apa dalilnya? Itu meminjam pernyataan Bilal bin Rabah bicara tentang keutamaan kurban. Apa? Bilal bin Rabah berkata, "Ma kuntu ubali law dhahaitu bidik." Pokoknya saya nggak peduli, saya mau berkurban walaupun yang saya kurbankan itu nanti seekor ayam jantan. Ya. Dipahami, oh kalau begitu kurban ayam jantan boleh. Itu menurut mazhab Az-Zahiri. Ya, tapi nanti kemudian jangan salah paham, gagal paham. Ini nanti Bapak Ibu pulang dari sini besok nanti tanggal 10 bawa ayam ke takmir, ayam ke panitia kurban. Kata Ustaz Diding katanya di pengajian Masjid Sholahuddin katanya boleh itu kan itu. Wah, ini akan salah persepsi nanti. Ini aliran apa gitu kan. Tapi dalam fikih ada gitu. Tapi pendapat yang minoritas. Kalau nanti mendapatkan di masyarakat ada orang yang membawa ayam diserahkan ke panitia, oh ini mazhab Az-Zahiri kali itu kan itu kan. Ya, tapi jangan, dan itu tidak kita jadikan sebagai referensi Bapak Ibu. Udah 4 saja. Kalaupun ada yang sedikit berbeda, mungkin kerbau lah gitu ya Bapak Ibu. Kan kerbau ini mungkin dalil yang dipakai dalil kias, itu rumpunnya itu sama dengan sapi kan gitu kan. Seperti itu. Tapi saya belum mendapat kalau ada orang kurban ayam kan gitu kan, seperti itu. Ya, Bapak rahimakumullah. Nah, ini Bapak. Jadi udah. Kemudian yang kedua terkait dengan kepemilikan. Kerbau, sapi, kemudian unta atau domba. Ammal ibil, adapun ibil wal baqar qad tsubita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dohau biha. Nah, sapi, kemudian unta, Rasulullah pernah memotongnya. Apa dalilnya? Naharona ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul Hudaibah. Kami pernah memotong hewan sembelihan pada hari nahar itu pada tahun Hudaibiyah.
Al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Unta peruntukannya untuk 7 orang, wal baqarah an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Dalam riwayat yang lain, unta itu boleh untuk 10 orang, Bapak Ibu. Ya. Cuma Bapak Ibu, kalau 7 orang sapi, 7 orang buat unta, boleh gak kira-kira seorang berkurban sapi 1 orang? Apa? Boleh. Tujuan itu batasan maksimal. Kalau Bapak Ibu punya uang banyak, gubernur atau presiden kurban seekor sapi untuk 7 orang, kan itu kan. Nah, kalau sekelas presiden kayaknya 1 itu ya buat presiden aja, kan itu Bapak Ibu. Boleh. 7 itu batasan maksimal. Yang nggak boleh tuh 1 sapi diperuntukkan untuk lebih dari 7, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau seandainya suatu saat Bapak Ibu ada uang itu terkumpul dari 5 orang. Dari 5 orang itu ternyata cukup harganya 1 sapi. Kalau memang sapinya layak, gemuk, misalkan itu Bapak Ibu, nggak perlu lagi tambahan, sah nggak? Sah. Orang satu saja, sah kan itu Bapak Ibu. Jadi kalau para ulama menyebutkan, kalau 7 saja boleh orang patungan, maka 1 apalagi boleh gitu Bapak Ibu. Ya, jadi 7 itu batasan maksimal. Itu untuk apa? Untuk sapi atau unta. Nah, adapun kemudian kambing atau domba, kepemilikan itu nggak boleh ber-7, harus 1 orang, harus 1 orang. 2 orang juga nggak boleh, 3 orang nggak boleh, khusus kambing itu 1 orang. Ya, hanya saja peruntukan pahalanya diperbolehkan untuk sekeluarga, untuk orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab si pengurban. Contoh misalkan Bapak Ibu kurban sapi, atau bukan sapi, atau kambing 1 orang, maka istrinya, anaknya, bibi, neneknya, ibunya yang berada di rumah itu, yang setiap hari pembiayaan hidupnya dibiayai oleh bapak, semuanya gak usah ngiri. Oh, masa sih kurbannya suami saya terus, misalkan, gak usah. Kenapa? Udah include di dalamnya. Tapi bukan berarti uangnya patungan, bukan, itu uang suami. Karena perintah orang berkurban kan bagi orang yang mampu. Dalam sebuah keluarga yang punya kewajiban untuk mencari nafkah suami, istri kan nggak punya uang. Kenapa? Dari suami. Anak-anak juga nggak punya uang. Kenapa? Dari ayahnya. Jadi ketika seorang ayah berkurban, seorang suami berkurban, maka orang yang ada di dalam tanggungannya, dia sudah mendapatkan pahala berkurban. Dalilnya apa? Ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat. Ya. Siapa? Suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada di sini disebutkan Sa'altu Abu Ayyub, aku pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Apa? Kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulillah. Gimana sih dulu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu berkurban? Bertanya kepada Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub gimana? Kanar rajulu, dulu nih kalau kami sedang hidup bersama Nabi. Ini jadi pertanyaannya itu adalah dari seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat. Kan pengen tahu gimana kurban dulu zaman Nabi. Abu Ayyub berkata, kanar rajulu, seorang itu berkurban yudahi, dia tuh berkurban bisyatin anhu. Lihat, menyembelih seekor kambing untuknya, wa an ahli baiti, dan untuk anggota keluarganya. Fayakulun, kemudian mereka makan, wa yut'imun, kemudian mereka memberikan, hatta tabahan nas fasarat kama taro, hingga kemudian sekarang orang berlomba-lomba berkurban, 1 orang berkurban 1 kambing, 1 orang berkurban 1 kambing. Tapi padahal dulu zaman Nabi itu 1 keluarga 1, maksudnya gitu kan. Ya, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh dan tidak termasuk kurban itu adalah 1 kambing, biaya kambing itu, kepemilikan kambing itu rame-rame. Nah, ini biasa yang dilakukan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Sekolah SD IT, SMP IT, atau di sekolah manapun. Anak-anak disuruh patungan 10.000, 50.000, 50.000. Untuk apa? Kurban. Ya. Nanti setelah itu dapat 1 kambing, siapa yang berkurban? 1 kelas kan gitu kan. Halal gak? Halal.
Sah nggak? Sah untuk dimakan. Tapi kalau itu hewan kurban, tidak disebut hewan kurban. Kenapa? Syaratnya terpenuhi, syarat kepemilikannya. Ya, itu Bapak Subhanallah terkait dengan kepemilikan. Kemudian as-sinnul mujzi'ah fil ibil. Ada syarat lagi. Satu tadi jenis hewan sudah, kepemilikan sudah jelas. Yang ketiga adalah tentang usia, umur. Sampai masalah umur saja ada syaratnya, Bapak Ibu. Ya. Apa? La tazbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah itu hewan binatang yang sudah cukup dan layak disembelih. Illa an yu'asir alaikum, kecuali kalau susah kalian mendapatkannya, fatadbahu jada'ah minadh-dha'n, maka sembelihlah jada'ah dari hewan berupa kambing. Nah, berapa usianya? Dalam kitab ini disebutkan apa? Amal baqar laha sannatan. Khusus kalau Bapak Ibu mau nyembelih sapi, pastikan sapi itu usianya sudah minimal 2 tahun Bapak Ibu. Masuk ke 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan, pokoknya 2 tahun. Jadi kalau ada sapi usianya masih 1 tahun, itu belum musinnah. Terus mastikannya gimana Pak Ustaz? Apa perlu nanya akte kelahirannya kapan? Nggak ada juga catatannya kan itu. Ini kapan sapi ini lahir kan gitu. Ini tanggung jawab, makanya si penjual itu harus bertanggung jawab. Pastikan dia sudah 2 tahun ke atas. Ya Bapak Ibu. Kemudian wathaniyah minal ibil, unta dikatakan athaniyah. Itu kalau malaha khamsusinin, sudah sampai usia 5 tahun. Lebih tua, Bapak Ibu. Ya. 5 tahun ke atas, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Amma dha'n, adapun kambing, domba itu apa Bapak Ibu? 1 tahun. 1 tahun. Kecuali kalau yang 1 tahun sudah nggak ada lagi nih. Boleh nggak sih kurang di 1 tahun? Maka diperbolehkan apa? Yang 6 bulan. Nah, minimal 6 bulan. Kambing muda. Ya, yang dagingnya sudah bisa dinikmati dan rasanya empuk. Ya. Itu Bapak Allah terkait dengan usianya. Pastikan. Ya. Pastikan. Kemudian Bapak ada syarat lagi terkait dengan apa? Kesehatan. Usianya, jenisnya. Yang ketiga, al-uyub, jangan sampai binatang kurban itu punya cacat. Ada cacat yang tidak boleh sama sekali terjadi, ada yang cacat masih dikatakan sah cuma makruh, ada yang cacat itu tidak berpengaruh sama sekali. Bapak Ibu rahimakumullah, cacat yang tidak boleh terjadi sama sekali ada 4. Apa yang 4 itu? 1 kata Nabi, ya, uyubun turaddu bihal udhiyah, ya, cacat yang itu tidak boleh terjadi pada hewan kurban. 1 diantaranya al-aura'ul bayyin auruha, binatang itu adalah apa? Jelas dipastikan matanya tidak cacat. Gimana untuk mendeteksinya nih matanya sehat apa enggak? Ya nggak perlu pakai tes apa namanya, mata rabun apa namanya gitu kan. Jadi kalau para ulama sederhana saja, lihat matanya bening nggak, ada bercak-bercak di bola mata hitamnya nggak. Kalau udah bening sehat udah. Matanya padahal kita tidak memberikan mata kan itu Bapak Ibu, daging, tapi ini kurban. Harus benar-benar sehat matanya. Yang kedua, al-maridatul bayyin marduha. Nggak boleh binatang itu sakit yang jelas-jelas sakitnya, sakit yang berdampak sistemik kepada orang yang mengkonsumsi dagingnya. Sakit apa Bapak Ibu? Karena para ulama menyebutkan fa in kana maraduha khafifan azat, tapi kalau sakitnya ringan itu boleh saja. Sakit berat itu mungkin dulu pernah ada fatwa nggak boleh menyembelih sapi dari Australia. Kenapa? Karena teridentifikasi penyakit antraks, sapi gila. Kalau itu sapi disembelih, dimakan dagingnya, maka masyarakat jadi gila semua. Itu bahaya Bapak Ibu. Tapi kalau sakitnya sakit ringan, ajza'at. Sakit ringan apa? Misalkan karena bersin-bersin, ya, karena masuk angin, bawa sapi dari Bali, dari Nusa Tenggara, pakai truk, nggak ber-AC truknya, hujan, datang ke Semarang, bersin-bersin, nah itu nggak ngaruh. Sakit ringan lah. Yang jelas yang tahu bahwa binatang ini layak disembelih atau tidak, sakit atau tidak itu ya dokter hewan, Bapak Ibu. Ya, makanya biasanya di tempat-tempat tertentu pas pengorbanan kan suka ada petugas dari
Timpe. Yang ketiga, ala arjaun bayin arjuha, binatang itu nggak boleh pincang. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli sapi, beli kambing, ternyata pas mau disembelih pincang, entah karena kejepit, entah karena berantem misalkan itu kan, jangan. Kalau itu pincangnya sudah kita terima sejak dari penjual, minta dibalikin lagi. Pokoknya saya pinginnya yang sehat. Tapi kalau pincangnya setelah kita kejadiannya sudah kita terima, awalnya sehat, kemudian tiba-tiba kok patah atau kakinya, itu tanggung jawab kita. Ya, nggak boleh Bapak Ibu. Al-arja'ul bayyin, pincang. Yang keempat, al-hazilatul latilatun, kok binatang yang kurus kering, udah tua banget, yang ada cuma kulit sama tulang gitu Bapak Ibu. Binatang sudah nggak semangat hidup lagi, harganya murah. Asal-asalan, mungkin dulu seperti kurbannya Qabil yang nggak diterima oleh Allah karena nggak terbaik kan gitu Bapak Allah. Ini 4 yang tidak boleh. Adapun yang selebihnya makruh saja, apa? Yaitu adalah binatang yang maqtu'atul uzun au juz'un minhu, yang uzun telinganya sobek atau yang tanduknya patah karena misalkan dia nabrak selalu misalkan kayu dan sejenisnya. Itu makruh saja menurut para ulama, ya. Walaupun sebagian para ulama ada yang minta bolehkan, ya kita usahakan jangan sampai terjadi. Dan cacat yang itu tidak berpengaruh sama sekali adalah ketika binatang itu giginya copot. Nah, itu nggak ngaruh. Bahkan biasanya kalau kambing paling dicari, betul Pak? Kalau copot kambingnya berarti itu sudah 1 tahun lebih. Walaupun nanti ada orang yang nakal supaya ini kelihatan 1 tahun lebih, dicopotin tuh pakai tangan itu kan. Nah, itu yang pedagang yang nggak benar seperti itu. Terus mana yang lebih utama Pak Ustadz? Ini tidak 4 boleh. Unta boleh, sapi boleh, kambing boleh, ya, domba boleh. Mana yang lebih utama? Kalau fikih itu kan selalu dibahas karena kita pingin nyari yang lebih utama. Kalau menurut jumhur ulama Bapak Ibu, yang paling utama itu adalah binatang yang paling besar dagingnya, paling mahal harganya. Urutannya apa? Unta. Jadi Bapak Ibu kalau pingin yang cari abdol, kita berkurban nyari unta Bapak Ibu. Dijamin nggak dapat. Kebun binatang nggak jual, beli dari Arab Saudi harganya mahal gitu kan. Yang kedua apa? Sapi. 7 kambing sama 1 sapi dengan harga yang sama tuh dagingnya biasanya pengalaman gede sapi. Betul Bapak Ibu? Kambing paling berapa lama? Paling berapa kilo sih gitu kan? Baru kambing atau domba. Itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut Imam Malik lain lagi. Imam Malik itu berpendapat yang lebih utama itu bukan dilihat dari besar dan kecilnya, lihat jenis hewannya apa? Kambing, domba. Apa dalilnya Bapak Ibu? Mereka tuh berdalil, punya alasan, dan itu alasan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dalil jumhur ulama itu adalah pernyataan Nabi terkait dengan keutamaan sholat berjamaah di hari Jumat. Mani getasala yaumal jum'ah, barang siapa yang di hari Jumat dia mandi sepagi mungkin, seperti mandi junub, sumaroha, kemudian dia datang ke masjid sepagi mungkin, karena dia datangnya pagi, duduknya berarti paling saf yang pertama dekat imam. Faka'annama qaraba badanah, sama dia seolah-olah dia ketika kurban menyembelih unta. Wa man roha sa'atsaniyah, barang siapa yang datangnya di waktu yang kedua, saf yang kedua, saf yang pertama sudah penuh, dia di belakang saf yang pertama. Faka'annama qaraba baqarah, seperti dia berkurban sapi. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang di saf yang ketiga, waktu yang ketiga, sama seperti kurbannya menyembelih domba. Terus Bapak Ibu rahimakumullah sampai ujung. Nabi menyebutkan paling minimal dapat pahala juga, yang penting masuk masjid. Tapi kalau datangnya paling belakang, sudah duduk di paling belakang langsung tidur lagi misalkan, sama dapat pahala juga. Tapi apa? Faka'annama qarraba bayda, sama dengan seperti dia berkurban memotong bayda. Bayda itu apa Pak? Telur Bapak Ibu. Telurnya mungkin paling ujung telur cicak gitu kan, paling kecil gitu kan gitu. Nah, adanya urutan unta. Oh, berarti kurban itu yang lebih utama, yang paling besar. Itu jumhur. Tapi menurut mazhab Maliki apa? Yang paling besar utama pahalanya itu apa? Domba. Kenapa Bapak Ibu? Dilihat dari sejarah awal mulanya lahirnya perintah kurban. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, apa kata Allah? Wa fadzainahu bidzibhin 'adzimin, ganti wahai Ibrahim anakmu dengan seekor sembelihan apa Pak?
Domba. Bukan unta, bukan sapi, domba. Oh, berarti apa? Kembali ke hukum asal domba. Itu pilihan. Bapak Ibu monggo ya. Jangan bingung nih, gara-gara bingung nih mana sih yang lebih utama daripada bingung, sudah saya nggak kurban saja. Nah, itu yang salah. Nah, itu kan. Silahkan. Ya. Sampai warnanya juga dibahas oleh para ulama. Yang paling utama warnanya itu al-baydha. Al-baydha itu apa? Yang putih semuanya. Kalau Bapak Ibu mau kurban kambing tuh Pak, cari tanduknya putih, bulunya putih, semuanya putih. Yang kedua, summal afro. Afro itu yang putih tapi ada belangnya hitam di bawah perutnya. Kadang ada kakinya hitam, ada di depan kepalanya juga hitam. Itu namanya afro. Yang terakhir yang hitam semuanya, Bapak Ibu. Itu dilihat dari warna. Tapi yang penting adalah gemuknya, dagingnya besar atau kecilnya. Lanjut, Bapak Ibu. Waktunya kapan? Waktunya adalah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah setelah menunaikan ibadah Id, sholat Id, sampai tanggal 11, 12, 13 sebelum matahari terbenam. Sebelum masuk tanggal keluar dari hari tasyrik. Monggo diperbolehkan, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ya, yang terakhir apa yang diperbolehkan bagi si pengurban atau bagi panitia? Ada 3. Ma yantafi'u bihi minal udhiyah. 1, apa yang diperbolehkan? 1, al-aklu, boleh memakannya. Jadi pengurban boleh Pak mengambil bagiannya. Saya minta buntutnya, boleh, yang namanya juga pemilik. Saya minta kakinya, ya. Yang jelas dia berhak untuk mendapatkan, untuk dikonsumsi. Yang kedua, at-tasaddaq al-fuqara, diberikan kepada fuqara. Yang ketiga, al-iddikhar min lahmiha, boleh juga daging kurban itu diawetkan, tidak harus semua habis pada tanggal itu, diperbolehkan juga untuk misalkan momentum-momentum tertentu dibagikan di saat masyarakat terdesak membutuhkannya, maka diawetkan. Kalau dulu Nabi mungkin diasapi ya, kalau sekarang bisa jadi berupa diawetkan, dikalengkan, tapi disembelihnya di tanggal 10, 11, 12, 13, dibagikannya nanti. Itu diperbolehkan. Karena kata Nabi apa? Kulu wa at'imu wa dakhiru, gitu kan. Makan, berikan, dan silahkan diawetkan. Kalau seandainya itu memang membutuhkan. Yang tidak boleh adalah la yazuzu bai'u syai'in minha. Tidak boleh pengurban, apalagi panitia juga sama, menjual sedikit pun dari hewan kurban itu. Baik kulitnya, bulunya, dagingnya, jeroannya, semuanya harus dibagikan, Bapak Ibu. Karena ini ada sebagian, ada sampai sekarang mungkin yang karena ketidaktahuannya, apalagi kemudian dagingnya atau kulitnya atau kepalanya itu diberikan kepada penjagal kalau seandainya memberdayakan jagal sebagai upah. Ini nggak boleh, Bapak. Pokoknya dibagikan saja. Jumhur ulama mengatakan, kalaupun mau dijual, mazhab Hanafi membolehkan. Ya, kata Imam Abu Hanifah, yabi'u ma sya'a minha, boleh saja. Kalau seandainya misalkan ada sebagian yang tidak mungkin diberikan, contoh kulitnya kalau dipotong-potong nanti dimasak juga nggak mungkin. Misalkan itu kan bikin sayur nggak bisa dinikmati. Tapi ini akan lebih bermanfaat kalau dijual. Asalkan wayatasaddaq bithamani. Kalau mazhab Hanafi itu lebih memberikan keringanan. Kalau mazhab Syafi'i dan yang lainnya nggak boleh dijual sama sekali, bagikan. Tapi kalau Imam Hanafi itu kan lebih banyak menggunakan kaidah al-maslahah mursalah. Dilihat dari kemaslahatannya. Kalau seandainya lebih manfaat, ya, kalau dipotong-potong mau bikin apa coba? Misalkan, kalau beduk sudah terpenuhi, semua sudah terpenuhi, ini dapat uang, jadi duitnya tetap dibagikan. Jadi ada nanti yang menerima itu ada dagingnya tambah uangnya misalnya. Itu dalam mazhab Hanafi diperbolehkan. Ya, Bapak yang Allah. Itu malah mazhab Hanafi. Dan saya rasa banyak sekarang orang yang mau menerima. Kalau nggak bisa perorangan, kasih ke yayasan-yayasan yatim piatu. Masalah kemudian sudah didapatkan, diterima oleh penerima, kemudian dia dijual, nggak masalah. Karena sudah menjadi hak miliknya. Dan ngapain yayasan yatim piatu ngumpulin kulit sapi, kulit kambing, kan nggak ada manfaatnya. Dijual jadi duit, kemudian bisa dimanfaatkan, itu nggak masalah. Yang penting sudah diberikan. Nah, la yu'tal jazar ujratahu minal udhiyah, tidak diperbolehkan kalau seandainya misalkan kita memberdayakan tukang jagal itu diberikan fee, diberikan bayaran, yang bayarannya itu diambil dari hewan kurban, itu nggak boleh.
Ya, nggak boleh. Kenapa? Wa innama yu'tihi ujratahu min malihi. Kalau seandainya mau memberdayakan jagal dan itu butuh biaya, maka biaya itu satu diambil min malihi, dari harta milik pengurban, di luar kurban. Jadi nggak salahnya panitia, karena misalkan membutuhkan biaya, nanti kepada pengurban diminta untuk sodakoh infaknya. Kenapa? Karena kebetulan ini tidak ditangani murni oleh panitia, karena kerjanya membutuhkan waktu cepat, sehingga ini harus ditangani secara profesional dan itu butuh biaya. Nah, maka apa? Minta sodakohnya. Atau misalkan ini sodakoh akadnya, infaknya berapa, 50.000 satu kambing, 100.000 satu sapi, misalkan dari pengurban, bukan dari kurbannya itu. Apalagi kemudian dijual. Ya. Terus ada pertanyaan, boleh nggak Pak Ustadz kalau diambilnya selain dari pengurban juga dari anggaran lain? Contoh apa? Dari dana sosial atau infak. Yang infak itu tidak mengikat, silahkan diperbolehkan. Contoh apa? Kas masjid misalkan Bapak Ibu. Tapi dengan syarat infaknya itu tidak mengikat. Infak tidak mengikat itu gini kan, kadang ada panitia mengumumkan kepada masyarakat kita butuh uang untuk bikin menara masjid, untuk pelebaran masjid. Nah, itu kan mengikat Bapak Ibu. Emang sejak dari awal akarnya kita menawarkan kepada masyarakat khusus untuk bangun masjid. Tapi kalau infaknya infak umum, infak, ya, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena ini kepentingan buat kemaslahatan. Diperbolehkan Bapak Ibu, nggak masalah. Ya, yang kemudian diberikan sebagai fee untuk si penjagal. Apa dalilnya Bapak Ibu? Ini dalilnya ada sebuah kisah Ali bin Abi Thalib. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala buduni. Pernah Sayyidina Ali itu diperintahkan oleh Nabi untuk mengurusi kurban milik beliau. Wa an yuqassima budunahu, diperintahkan untuk dibagikan semuanya, dagingnya, kulitnya, bulunya, semuanya. Wala yu'ti zazarataha syai'an. Tukang jagal yang menyembelih itu tidak diberikan sedikit pun berupa upah. Kan itu kan? Dalam riwayat yang lain, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan juga, hanya saja diambil min indina, dari uang kami pribadi, bukan dari uang kurban. Nah, seperti itu Pak. Monggo diperbolehkan. Al aslu, hukum asalnya kurban itu lebih utamanya itu kita sendiri yang motong, kan gitu Bapak Ibu. Tapi kita kan nggak bisa. Kami wakilkan, silahkan tolong potong, kan gitu kan. Nah, kita sebagai wakil, panitia itu sebagai wakil. Wakil dari apa? Wakil dari pengurban. Nah, karena kita juga bukan termasuk yang profesional kan gitu kan, maka kita memberdayakan, itu butuh biaya, maka diperbolehkan. Akadnya berarti akad ijarah, akad jual jasa, dia jual jasa dan itu dibutuhkan biaya. Nah, diambil dari mana? Ada beberapa alternatif, dari pengurban atau dari biaya yang lain, infak sosial yang tidak mengikat, itu diperbolehkan Bapak. Ya. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu seputar fikih kurban ya. Mudah-mudahan, sekali lagi ini bukan suatu yang baru, tapi ini butuh penegasan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi panitia khususnya, bagi kita sebagai pengurban, dan yang lebih penting lagi mudah-mudahan kita diberikan rezeki, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah yang satu ini. Bapak Ibu, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan. Maaf karena memang waktu juga terbatas, saya harus cepat menjelaskannya seperti itu, walaupun sebenarnya masih ada hal-hal yang sifatnya tambahan yang ini perlu disampaikan juga. Bapak Ibu rahimakumullah, saya rasa ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang hilaf dari kesalahan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.